Cuman karena kita belajarnya itu selalu di dalam kelas, maka kita tidak pernah memahami, mengerti kekayaan kita. Baik, jadi Bapak, saya juga mengutip suatu perkataan dari Bapak Profesor Yohanes Surya, Bapak Fisikawan Indonesia, yang dia mengatakan seperti ini. Pendidikan yang baik itu berasal dari guru yang baik dan metode yang baik juga. Kalau begitu, bagaimana Bapak memandang kurikulum Merdeka Belajar di NTT sendiri? Begitu? Ya, seperti apa kualitas pendidikan menurut Bapak dalam bingkai kurikulum Merdeka Belajar itu? Bagus itu pertanyaan itu. Jadi bukan saja Prof. Yohanes Surya, Profesor Joy Boller dari Stanford University pun sampaikan itu. Dan kita melihat Merdeka Belajar kita, ini kesempatan. Jadi kesempatan buat Stella, buat Benny dan teman-teman, kesempatan buat seluruh anak-anak di Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur. Dan harus dipahami oleh sekolah dan guru-guru bahwa seperti tadi yang saya sampaikan, dengan boarding school yang kamu agak kaku, ini kesempatan untuk kamu keluar untuk belajar berbagai hal di luar. Bisa belajar tentang pariwisata walaupun kamu tidak sekolah pariwisata. Bisa belajar tentang pertanian walaupun kamu bukan sekolah SMK pertanian. Karena kamu punya kesempatan untuk belajar segala berbagai hal. Bahkan sekarang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuat sebuah program. Bila nanti sekolah Stella dan Benny itu tertarik terhadap produk-produk tertentu yang nanti industrinya ikut, industri masuk 1 miliar, dari kementerian masuk juga 1 miliar. Jadi seperti produk-produk yang kemarin kalian buat itu, lalu industrinya bisa kerjasama dengan industri, maka industri masuk 500 juta, dari kementerian juga masuk 500 juta. Pertemuan saya dengan Pak Menteri itu program yang sangat baik. Jadi saya melihat kemarin produk-produk yang dibuat, bekas ataupun sampah yang dibuat menjadi sesuatu yang sangat berguna, itu bisa dapat dikerjakan dengan industri-industri yang ada. Nah, karena itu sekolah dengan Merdeka Belajar itu, dia mampu bekerja sama dengan seluruh industri. Sehingga Merdeka Belajar yang dimaksud itu anak-anak mempunyai kemampuan untuk berekspresi bebas untuk membuat sebuah sesuatu yang produk-produk yang dapat dikerjasamakan dengan dunia industri. Nah, itu karena itu pemerintah baik provinsi, kabupaten, khususnya kami dari provinsi, nanti program seperti tadi yang terlihat itu kami akan ajak industri untuk bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang sudah mempunyai produk agar mereka mampu untuk membuat lebih besar. Lalu itu dilaporkan ke pihak Kementerian Pendidikan untuk mereka kolaborasi di sana. Jadi bukan kolaborasinya bukan saja pengetahuannya, tapi kolaborasi di dalam financingnya. Nah, ini bisa berjalan baik. Jadi kalian punya sofa kemarin, tempat duduk yang dari sampah itu, nanti kita kerjasama dengan industri, industrinya masuk, dari Departemen Pendidikan juga masuk, sehingga kamu bisa bekerja lebih besar lagi. Itu sebuah program yang sangat luar biasa yang diperkenalkan oleh Pak Menteri yang harus kita pergunakan hari ini. Atau tiba-tiba kalian tanam paria. Lalu setelah kalian mampu di sekolah itu, kalian ingin keluar untuk menanam ini lebih banyak lagi. Lalu kalian kerjasama dengan industri off-taker yang ada, atau Bank NTT. Bank NTT masuk umpama 500 juta, maka ada menteri kita laporkan ke Pak Menteri, ada pihak industri ingin membantu sekolah dalam program seperti ini, yang kami telah berbuat berhasil 500 juta. Maka menteri langsung ikut juga 500 juta, berarti kamu punya 1 miliar untuk bisa kerjasama langsung di situ. Nah, itu akan membuat kamu, apa program itu outputnya? Outputnya Stella dan Benny bisa nantinya bisa kuliah karena mungkin orang tua sanggup, atau kalian berdua akan melanjutkan program ini karena sudah kenal industri dan ada dari Kementerian Pendidikan ikut, maka kamu sudah punya kemampuan memwirausaha dan kamu akan biaya sekolah kuliah kamu sendiri karena kamu sudah punya relasi dengan dunia usaha dan kamu punya skill untuk membuat produk itu, sehingga kamu tidak tergantung kepada orang tua, tapi kamu bisa biayai dirimu sendiri untuk melanjutkan kuliah kamu, melanjutkan studi kamu karena kamu punya kemampuan itu. Nah, ini tujuan dari Merdeka Belajar sebenarnya. Tujuan Merdeka Belajar itu menggali keahlian dan kemampuan para siswa untuk mereka mampu berekspresi untuk melahirkan produk. Dengan ekspresi mereka itu, setelah produknya jadi, diperkenalkan kepada guru
diperkenalkan setelah itu sekolah dan lewat Departemen Pendidikan Republik Indonesia, kita akan bekerja sama dan pemerintah setempat itu juga akan diperkenalkan. Seperti kalian lihat kemarin, saya sudah minta untuk Bang NTT nanti lihat itu disiapkan dengan sebuah skim kerja yang baik, lalu kita laporkan program ini kepada Kementerian Pendidikan untuk mendapatkan bantuan itu. Jadi anak-anak bisa bekerja, kamu bisa tanam jagung, kamu bisa ternyata kelor atau hortikultura, sayur, tomat dan yang lain-lain. Jadi tidak perlu kamu harus bersekolah untuk orang tua membayar uang sekolah kamu. Tapi dengan mereka belajar, kamu pun sudah langsung bisa take over kewajiban orang tua. Bisa bilang ke mama, papa stop, saya bisa membiayai diri saya sendiri sekarang dengan saya punya program mereka belajar itu loh. Jadi outputnya di sana, kemandirian. Mereka belajar itu membuat kemandirian seorang manusia. Jadi itu tujuannya. Bukan dengan mereka belajar artinya kita bebas untuk mereka suka-suka, tidak. Tapi tujuan mereka belajar adalah mendorong setiap siswa untuk mereka mampu bebas berekspresi kemanapun dia ingin belajar, agar nanti produk apapun yang dia berhasil dengan skill yang dia miliki, dia dapat dipadukan, dapat dikerjasamakan kepada dunia industri, relasi kepada dunia industri, relasi kepada kementerian khususnya pemerintah di pemerintah pusat, relasi dengan pemerintah kabupaten dan provinsi, untuk anak ini nanti tidak perlu lagi dibiayai oleh orang tua. Itu sebenarnya. Baik, jadi masih dalam bingkai Merdeka Belajar. Jadi kalau saya berikan statement, tujuan dibuatnya sebuah kurikulum kan adalah untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Jadi kurikulum itu sendiri kan harus menyesuaikan dengan keadaan, harus menjawabi masalah-masalah yang ada di masyarakat begitu. Nah, kalau begitu menurut Bapak kira-kira hal apa yang perlu ditingkatkan yang menjadi inovasi dari kurikulum Merdeka Belajar khususnya di NTT sendiri? Itu harus bergerak lebih di sektor apa kira-kira? Ya bagus, karena gini, kita Nusa Tenggara Timur itu kan sangat kaya. Cuman karena kita belajarnya itu selalu di dalam kelas, maka kita tidak pernah memahami, mengerti kekayaan kita. Contoh, kita tanggal 9 sampai 11 Mei nanti ada sebuah event internasional KTT ASEAN Summit yang ke-23 di Labuan Bajo. Ini memberikan ruang kepada Nusa Tenggara Timur dan anak-anak yang ada untuk mulai belajar bahwa ternyata Nusa Tenggara Timur ini adalah sebuah tempat yang ke depan akan menjadi tujuan wisata dunia, karena sudah tidak lagi seperti dulu. Karena itu kita disiapkan untuk menjadi anak-anak yang mampu mengantisipasi itu dengan baik. Karena itu harus kerjasama, tidak bisa kerja sendiri. Sekolah tidak seperti dulu lagi, sekolahnya kerja sekolah sendiri. Kita tidak kenal dunia industri. Sekolah sekarang, anak-anak begitu masuk sekolah sudah memperkenalkan kepada dunia industri. Sekolah sudah dikenalkan pada dunia industri keuangan, Bapak perbankan. Kalian sudah bisa harus berhubungan dengan dunia perbankan untuk bicara bagaimana membiayai kami punya produk. Bagaimana market produk ini? Sudah biasa di mana produk ini? Seperti pertanyaan kamu, betul bahwa kamu punya zaman ini kan berbeda dengan zaman kami. Kamu bisa pakai smartphone hari ini, kami tidak pernah. Dan itu sebuah zaman yang begitu maju. Kamu lebih gampang. Kamu bisa mempromosikan sebuah produk dalam tempo singkat, banyak orang bisa kenal dengan online sistem yang ada. Dan itu karena itu digitalisasi, dunia digital itu sekarang begitu berkembang, sangat membantu kalian. Sehingga kalian tidak lagi hidup di dalam sebuah tempat yang kecil. Walaupun kalian ada di Maumere sini, tapi produkmu bisa dikenal di dunia. Kerja-kerja kolaborasimu dikenal di dunia karena kamu buat seperti podcast hari ini. Kamu akan, bukan saja orang bisa di Amerika hari ini, setelah kamu posting di Amerika bisa lihat produk itu. Sehingga ini orang akan terlibat. Nah, ini momentum buat kalian. Sehingga apa yang harus dibuat? Satu, pengetahuan terhadap kekayaan di Nusa Tenggara Timur. Apa saja itu? Kamu punya pariwisata yang hebat. Tapi pariwisatanya cuma kalau supply chain-nya datang dari luar. Telur ayamnya dari luar, dagingnya dari luar. Bagaimana itu kita bisa atasi? Nah, karena itu program pemerintah tanam jagung panen sapi. Itu program orang dengar lucu. Masa orang tanam jagung panennya sapi? Nah, tapi program itu sebenarnya adalah program untuk membangun kolaborasi. Bahwa jangan cuma pertanian saja, peternakan pun ikut. Kalau peternakan ikut, maka begitu tanam jagung, panen jagung itu kita beli sapi.
Lalu pakannya dari mana? Pakannya dari limbah pertanian. Dari batang jagung itu akan diolah menjadi pakan sapi pada musim kemarau, musim paceklik. Di saat itu sapi-sapi tidak mempunyai makanan yang cukup, pakan yang cukup. Maka dari batang-batang jagung itu, limbah pertanian itu akan diolah oleh dunia industri untuk disiapkan menjadi pakan pada saat musim kemarau. Sehingga kolaborasinya pertanian, peternakan, dan perindustrian. Di sana itu menjadi kolaborasi bersama masyarakat. Jadi begitu banyak kolaborasi. Nah, untuk berhasil maka kita perlu kolaborasi. Pada zaman ini kolaborasi kamu sangat menguntungkan karena begitu kamu kolaborasi dengan perbankan, kolaborasi dengan dunia industri, kolaborasi dengan masyarakat, kolaborasi dengan pemerintah, itu akan membuat seluruh proses-proses produk-produk kamu akan cepat dikenal dan kamu akan diuntungkan karena itu.